Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kulakbaru nomor 1, yang saya hormati Dewan Guru SD Kulakbaru nomor 1, dan narasumber kita yaitu Bapak Syahroni SPD selaku guru penggerak. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul bermuasalah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam marilah kita rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah bawa kita di. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu pengibasan pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Syahroni SPD. Kepada beliau diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan sedikit memberikan pembahasan menularkan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Alhamdulillah sudah selesai 1 modul. Dan waktu yang 9 bulan itu alhamdulillah sudah kami tempuh selama 2 bulan lebih. Insya Allah nanti sampai bulan April kita akan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih atas waktunya telah menyempatkan dan meluangkan waktunya memenuhi undangan saya, yaitu dalam acara pembahasan. Sedikit ilmu yang saya dapat dalam pelatihan akan kami tularkan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Dewan Guru SD Negeri 81 dan khususnya untuk saya pribadi, dalam rangka mengembangkan keadaan SD Negeri 81 itu yang lebih baik lagi. Hadirin para Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 81 yang saya muliakan. Dalam kegiatan ini guru penggerak, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, sebelum nanti saya menyampaikan materi tentang budaya positif, tidak akan saya sampaikan materi selama 1 modul. Mungkin kalau disampaikan semua waktunya tidak cukup. Kita nanti akan menyampaikan 1 materi itu tentang budaya positif. Sebelum menuju materi itu sedikit introduction untuk pendahuluan, yaitu guru penggerak. Guru penggerak merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen PPK. Jadi ini adalah merupakan program Merdeka Belajar lanjutan episode kelima dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian apa isi tujuan dari guru penggerak itu? Yang pertama adalah untuk apa? Yang pertama
untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kedua, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah tujuan pendidikan nasional yang sekarang sedang digelorakan, yaitu pembelajaran yang berfokus pada aktivitas siswa. Kalau dulu kita belajarnya berorientasi pada nilai pencapaian target kurikulum, tapi sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dituntut semua siswa itu aktif mengikuti pembelajaran, guru di situ sebagai mediator saja, bukan sebagai sentral pembelajaran atau pusat pembelajaran. Pusat pembelajarannya adalah ada pada diri siswa itu. Salah satunya apa? Seperti contohnya, mungkin panjenengan sudah pernah melaksanakan kegiatan yang berpusat pada siswa, yaitu aktivitas siswa yang diutamakan. Contohnya kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan proyek based learning, pembelajaran IPA dengan pembelajaran dengan media metode proyek based learning, yaitu kegiatan pembelajaran di dalamnya aktivitas siswa, proyek siswa yang diharapkan ada proyek-proyek yang dihasilkan oleh siswa dalam pembelajaran itu. Guru di situ cuma untuk fasilitator saja, artinya sedikit berbeda di situ. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjadi teladan atau agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan saya menularkan kepada panjenengan menerapkan, mempraktekkan dan menularkan pada teman-teman yang lainnya, yaitu memberikan contoh dan agar bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Kemudian di paket modul ini, di dalam pelatihan nanti saya akan mengikuti mendapatkan 3 modul. Yang pertama paradigma dan visi kultur gerak, yang kedua praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Tadi di depan ada disinggung profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah tujuan pembelajaran secara nasional yang dicanangkan menjadi cita-cita luhur pemerintah Indonesia, yang di dalamnya seperti apakah pelajar kita yang akan datang, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya alhamdulillah di SD Negeri Bulak 1 sudah menerapkan pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila, ya, yaitu ada kegiatan tadarus Al-Quran, ada kegiatan seni baca Al-Quran, ada kegiatan baca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Yang ini profil pelajar Pancasila pertama. Makanya karakter oriented, behavior oriented, yaitu berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Yang kedua adalah mandiri. Dituntut siswa kita besok akan mempunyai jiwa dan nilai-nilai mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila yang selanjutnya. Kreatif. Panjenengan memberikan proyek kecil kepada siswa. Siswa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bakat kemampuan siswa itu sendiri. Ada yang menggambar bakatnya, kita nanti di sini nilai kreatif, kita nanti akan mengetahui ini siswa ini akan bakatnya adalah seni, bakatnya hitung-hitung, bakatnya di verbal dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila bergotong royong.
Ada kegiatan di sini sudah melaksanakan, ada kegiatan Jumat bersih, ada Jumat infak, Jumat sodako, Jumat sehat. Nah ini kemudian berkebinekaan global. Ini salah satu profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia melalui dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya mungkin itu aja. Selanjutnya materinya adalah pada materi nanti saya ingatkan untuk waktunya sudah berapa menit ya, Junun? Sudah berapa menit? Kurang lebih 10 menit ya. Yang pertama, selanjutnya adalah materi berikutnya adalah aksi nyata budaya positif. Sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat luar biasa. Konsep-konsepnya, filosofisnya tentang pendidikan, konsepnya. Yang pertama, panjenengan sudah sering mendengar ing orso sumpulodo, ing madya manguntoso tuturi hargayani. Ing orso sumpulodo, ketika berada di atas menjadi contoh teladan untuk yang ada di bawahnya. Kita sebagai seorang guru pendidik itu tuntutan di masyarakat, tuntutan siswa kita itu sebagai pusat perhatian, central of attraction, pusat perhatian siswa kita yang akan mereka tiru, yang akan mereka anak-anak kita idolakan adalah kita semua para guru setiap hari. Ya, makanya di sini di kursus Sukurodo kita memang harus benar-benar bahasanya ya hati-hati agar kita itu bisa dijadikan teladan contoh pada siswa-siswa kita. Kemudian Imadyo Manungkarso. Artinya apa Bunda? Imadyo Manungkarso ketika berada di tengah-tengah mereka menjadi penyemangat, ya. Kita selalu memberikan semangat kepada siswa-siswa kita, selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan, ya. Tuturi Handayani ketika di bawah memberikan dorongan, menyupport dari bawah. Artinya tidak mendorong siswa. Semua siswa adalah punya potensi yang sangat luar biasa, tergantung kita sebagai guru. Nah di sini filosofis 3 ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak asing sekali untuk kita bisa terapkan. Karena kita gali, kita lihat, kita observasi ini kemampuannya di mana, kita bisa support dari bawah, dari tengah, dari atas kita sebagai contoh teladan. Kemudian filosofis yang kedua yang terkenal, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun di sini berarti kita sebagai penuntun, anak akan berekspresi
akan berkolaborasi, akan mengembangkan jati dirinya. Kita sebagai guru posisinya adalah penuntun, mengantar, fasilitator, ya. Dan yang ketiga, sekolah ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah sebagai pendidik. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menyemai benih. Artinya apa? Ketika benih ini di sini adalah siswa akan berhasil tanaman, misalkan benih jagung. Jagung ini akan ditanam di tanah yang biasa saja, tapi mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa oleh si petani itu. Contohnya disiram, dipupuk, diperlakukan dengan hati, nanti akan tumbuh dengan subur tanaman jagung itu. Kemudian ketika tanamannya sudah subur, ladangnya, nah gurunya adalah petaninya juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan siswanya atau benihnya sudah diperlakukan dengan baik, dipilih bibit yang baik, nanti pendidikan akan berjalan dengan selaras sehingga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Siswa kita adalah sebuah benih. Kalau kita sebagai petani tidak bisa memperlakukan anak-anak kita dengan baik, nanti misalkan tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, ya, akan apa? Bukan tanaman tidak pernah disiram, akan mati, akan layu, akan bagaimana? Tidak akan tumbuh. Makanya petani di sini, kita sebagai guru, ibarat petani harus bisa menuai, menanam, menyemai benih-benih itu dengan memperlakukan siswa kita adalah generasi emas. Siswa kita adalah generasi emas yang harus kita tuntun menuju perkembangan pribadinya. Jadi menurut beliau luar biasa sekali menganalogikan bahwa pendidikan ibarat menyemai benih itu memang benar sekali. Kita sudah mempraktekannya. Kalau kita menanam tidak diapa-apakan, pasti akan tumbuh, tapi tumbuh dengan tidak subur. Siswa kita, ya kita cuma menyampaikan ilmu saja. Kita cuma menyampaikan ilmu saja, menyampaikan pengetahuan saja, tidak diikuti dengan apa-apa kegiatan yang untuk menunjang karakter dan lain sebagainya, ya akan jadi siswa yang seperti itu saja. Jadi kita tergantung hasil nanti adalah tergantung kita memperlakukan siswa kita. Kalau kita rajin sebagai petani, pasti kita akan berhasil menuai hasil, yaitu tanaman siswa kita berprestasi. Kemudian yang keempat, budi pekerti itu diperlukan dalam proses pendidikan. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa selalu mengutamakan budi pekerti agar bisa dicontoh, ditiru oleh anak-anak kita, yaitu panutan kita. Kemudian ada budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang tadi sudah saya jelaskan. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhan padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini tadi upaya seorang petani dalam menyemai benih itu, guru dalam melakukan sesuatu kita. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif, kembali ke permasalahan, yaitu budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, sekolah, kepala sekolah, guru dan murid. Kita akan membudayakan budaya positif cuma sepihak. Misalkan saya tidak bisa minta tolong jenengan, tidak akan jalan. Saya berkolaborasi dengan Pak Guru Agama.
untuk membiasakan budaya positif, misalkan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah di SD Negeri Bulan Malu 1 sudah berjalan. Terima kasih Bapak Ibu Agama dan teman-teman yang lain. Kita akan membiasakan bersalaman tiap hari tanpa ada dukungan panjenengan selaku guru, tidak akan bisa. Kita akan membiasakan budaya positif tadarus Al-Quran, sholat duhur berjamaah tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua, siswa tidak akan mungkin bisa berjalan. Makanya perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Ya, yang sudah ada di sini dipertahankan, yang baru ditambahi. Ya, menganalisis kebutuhan murid, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan kontrol oleh guru. Dan ini ada 4 poin untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama, kebutuhan murid, merancang menerapkan kesepakatan budaya positif. Kemarin saya merancang kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas 6. Salah satunya kesepakatannya apa? Kami ingin kelas 6 setiap hari keadaannya bersih. Itu salah satu contohnya. Sekolahnya ramah, bersih, nyaman, tetap di sekolah. Kami ingin sekolahnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius, saling menyayangi. Kami kemarin membuat kesepakatan kelas. Monggo panjenengan bisa membuat kesepakatan kelas, merancang kesepakatan cara dalam pertandingan, rule of the game. Kita adalah wasit, akan menjadi wasit pertandingan. Rule of the game-nya itu apa? Aturannya dibuat dulu sebelum kita action. Ya, nanti panjenengan tidak harus selalu memperbaharui kesepakatan kelas. Dan ini momen yang pas sekali untuk memperbaharui kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yaitu momen di awal. Tidak hanya guru kelas, guru murid pun diharapkan seperti itu. Misalkan saya ketika mengajar, siswanya harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Aturan-aturannya diperbarui lagi, mungkin yang baik dipertahankan, yang ada yang baru ditambah. Kemudian berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Bisa berkolaborasi dengan teman wali kelas. Di kelas Padanu, kesepakatan kelasnya apa? Tiap hari Jumat ada kegiatan apa misalkan kegiatan kesepakatan kelas lah. Bersih misalkan Jumat bersih, Jumat sodako. Di kelasnya Bunur ada kesepakatan kelas apa? Nanti bisa ditiru, ditularkan di kelas saya, di kelas Pak Danu, kelas Pak Fandi, kelas Pak Fasi, seperti itu. Kemudian melakukan kontrol oleh guru dengan disiplin positif. Kontrol di sini nanti ada penjelasan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau dalam teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Ada kelas saya, ada anak yang terlambat sekolah, masuk kelas. Setelah ditanya, Dek, kenapa terlambat Mas? Kenapa terlambat? Ternyata alasannya adalah bangunnya kesiangan. Setelah ditanya bangunnya kesiangan, alasannya apa? Tidak ada yang membangunin, tidak ada yang membangunkan. Ternyata kebutuhan perilaku itu memiliki tujuan, yaitu kebutuhan siswa. Kebutuhannya apa? Kebutuhan perhatian dari orang tua bahwa ini anak harus dibangunkan untuk berangkat sekolah. Makanya di sini nanti kita akan ada hubungannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol
diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya merdeka menurut Bapak kita adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Selanjutnya adalah budaya positif. Yang pertama, budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama lingkungan yang positif. Ya. Saya pengen di SD Negeri Pulau Usaha itu punya ini budaya positif, dan alhamdulillah kita sudah positif ya, sudah berbudaya positif ya. Makanya yang sudah baik kita pertahankan, yang ada yang baru kita ambil, kita terapkan. Lingkungan positif yaitu lingkungan sekolah yang menyenangkan dan yang akan memberikan rasa aman pada murid, salah satunya dengan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Sudah di sini? Sudah ya? Di SD berapa sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya, nyaman. Mungkin kalau saya mungkin barangkali ini perlu ditekankan. Nyaman ketika masuk kelas. Saya duduk ke kelas, kemudian masih ada sampah berserakan. Mejanya masih kotor. Kira-kira nyaman nggak seperti ini? Tidak nyaman. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi pada siswa-siswa kita. Budaya positif untuk biar kita nyaman, yaitu buat kesepakatan lagi, diingatkan lagi, yaitu tentang kebersihan biar kita itu nyaman. Kemudian yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Biar budaya positifnya itu berjalan, yang pertama lingkungan positif, yang kedua membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cara hampir sama dengan peraturan kelas, kesepakatan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Itu begini, saya juga sudah menerapkan ketika saya baru pertama masuk kelas. Otomatis kalau kelasnya baru kita perkenalan dulu, ya kan? Perkenalan dulu, terus bikin keyakinan kelas, kesepakatannya Pak Fandi. Ketika diajar Pak Fandi harus seperti ini. Ketika diajar Pak Syam seperti ini, mungkin berbeda-beda. Nanti kita ambil untuk kolaborasi. Misalkan ketika siswa tidak mengerjakan PR, ada infak 1.000 misalkan. Ini dibuat untuk kesepakatan kelas, misalnya tidak mengerjakan PR, infak 1.000. Tapi yang membuat bukan Pak Guru, bukan kita, tapi yang membuat adalah siswa, kesepakatan. Sehingga ketika ada siswa yang akan melanggar, yang akan menghukum adalah siswa itu sendiri. Dan ini akan berhasil. Tahun kemarin ya Pak Fandi, itu sampai banyak sekali celengannya, pakai uangnya ya. Ini harus dibuat. Monggo kita nanti kolaborasi. Yang pakai agama Pak Fandi, monggo kesepakatan kelasnya apa? Yang bisa menunjang perilaku positif yang lainnya. Misalkan tadi contohnya tidak mengerjakan PR, tapi yang buat bareng-bareng bukan Pak Guru. Ini bukan Pak Guru loh. Maaf, ini adalah kesepakatan kalian. Salah satu siswa ada yang memimpin dan membacakan dan mengikrarkan. Nanti ketika ada salah satu siswa yang melanggar, yang akan dijadikan sanksi, yang akan bersanksi adalah sanksi sosial oleh teman-temannya sendiri. Ini sangat bagus. Kemudian yang ketiga, peraturan kelas. Sama, kalau ini keyakinannya, peraturan kelas sama ini. Menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti pembelajaran. Misalkan kalau saya contoh ya, kamu ketika mengajar di kelas tidak ada satupun yang ngobrol misalkan. Ya kalau kita semua seperti ini. Ketika Pak Guru mengajar tidak ada satupun yang berbicara, yang main-main. Ini barangkali bisa dibuat dalam peraturan kesepakatan keyakinan kelas. Ini barangkali 3 poin yang bisa diterapkan, kita bisa laksanakan dalam menerapkan budaya positif. Nah ini contohnya budaya positif
kesepakatan kelas, ya, ada disiplin waktu, menjaga kebersihan sekolah, saling menghargai dan berkata sopan, saling berbagi dan memberikan semangat kecuali ulangan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Misalkan kalau kemarin saya buat kesepakatan kelas, saya ingin sekolah kita bersih, nyaman. Kami ingin sekolah kami tidak membeda-bedakan temannya, saling menghargai, saling sopan santun pada guru, menghormati. Itu pokoknya kalau bisa hampir sama dengan tata tertib. Nah, ini yang disebut kesepakatan kelas. Nah, ini ada teori kebutuhan manusia. Tadi di awal sudah saya singgung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki. Itu tadi ada anak yang terlambat. Berarti anak itu ingin kebutuhan apa? Perhatian dari orang tua. Gara-gara tidak diperhatikan, bangunnya kesiangan, akhirnya jadi terlambat. Berarti itu adalah kebutuhan dasar pada anak itu akan tentang cinta kasih. Kemudian ketika ada anak yang saya jelaskan dulu, ada cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki, kebutuhan penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Saya kasih contoh, ada anak yang mencuri di pasar. Setelah tertangkap, anak itu, maka Pak Polisi, saya terpaksa melakukan ini karena saya lapar, sudah 2 hari tidak makan. Kira-kira keadaan seperti ini bukan apa ini? Kebutuhan bertahan hidup dia. Karena demi bertahan hidup, karena tidak makan 2 hari, akhirnya pikirannya berubah, akhirnya anak itu mencuri. Kemudian ketika ada anak iseng, pulpennya teman diambil, dicolok, dipaksa. Setelah ditanya, padahal anak itu sudah punya pulpen. Ya, saya ingin iseng aja sama temannya. Cuma main-main ke Pak Guru. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan apa? Kira-kira apa? Penguasaan, rasa memiliki, kebebasan, kesenangan. Ingin menguasai ya? Ya. Kemudian ketika, ya contohnya masih banyak lagi lah. Rasa memiliki dan dimiliki, cinta kasih. Nah, ini ada untuk menganalisa. Nomor 1, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan suka menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas terus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit. Apa? Rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit, rambut baru. Kebutuhan ingin diperhatikan ya, ingin diperhatikan, terima kasih. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, cuma dikasih PR terus, cuma dikasih tugas nyata terus, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan, kebebasan ya. Berarti Pak, ingin ada suasana baru. Saya tiap hari cuma dikasih PR tugas. Berarti kebutuhan dasar dari siswa itu tentang kebebasan tidak terpenuhi. Artinya apa? Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anak melakukan sebuah kekeliruan, pada hakikatnya adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Contohnya kan mencuri karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, yaitu ingin bertahan hidup. Saking laparnya akhirnya pikirannya ngalih. Ya makanya ini perlu kita tahu ya untuk kaitannya dengan pendidik tentang kebutuhan dasar seorang siswa. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Cinta kasih. Kebutuhan. Diulangi lagi, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nunjukin ke teman-temanku gambarnya tidak rapi, sebel, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan. Kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan, kesenangan. Rime, maksudnya gimana? Ayo. Menguasai gambar sih. Iya. Jadi ya gurunya juga bisa tahu. Iya. Jangan nunjukin ke teman-temanku. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Berarti gambar yang tidak rapi malah ditunjukkan. Sebelnya gara-gara gambarnya. Iya. Berarti kebutuhan apa tadi? Penguasaan. Ya, yang itu adalah sekali lagi yang dilanggar oleh anak-anak kita. Barangkali kita punya permasalahan di kelas, siswa kita melanggar anak ini berbeda hidup tengkar berdekat karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pertama apa? Kita analisa. Nah, berikutnya ada kaitannya dengan tadi restitusi, bukan prostitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat, proses lebih baik. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti apa? Semacam konseling ya. Nanti kita akan lebih murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengupayakan murid itu bisa merubah sikapnya, memperbaiki kesalahannya. Itu yang namanya restitusi. Coba ya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validitas tindakan yang salah. Kamu telah melakukan kesalahan, misalkan Mas, kamu baru melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini divalidasi. Ada cara yang lain yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kenapa kamu mencuri? Ini validitas tindakan yang salah. Segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan, Pak pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati? Kita telah menyepakati harus saling tolong-menolong. Kenapa kamu melanggar? Apa yang ingin menjadi? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik. Keyakinannya sudah dibuat harus dilaksanakan. Nah, nanti akan lebih jelas dari sini. Ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah yang pernah saya share sebagai penghukum. Kita seperti dulu itu posisinya pertama adalah sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh angkat melotot dan jari menusuk-nusuk menghakimi. Barangkali seperti itu. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol kita. Nada suara awas, bahasa tubuh merapat pada Mas, kamu kenapa seperti itu? Sini, kenapa ada masalah apa? Mungkin barangkali seperti itu.
Kalau posisi kita sebagai pemukul, mungkin tangannya jolok sambil menunjuk, matanya melotot, nadanya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah teman. Posisi kita sebagai kontrol posisi kita sebagai teman ketika siswa kita melakukan kesalahan. Yaitu apa? Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum cerah. Ya, posisi teman seperti apa? Ya, kita nanti yang lebih baik itu seperti apa posisi kita dalam posisi kontrol. Ya, ya pas. Terus pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Terus posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah ini sedikit saya jelaskan akibat dari posisi penghukum ini. Akibatnya apa? Nadanya kan tinggi. Kamu terlambat lagi. Pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat aku? Sambil melontar, sambil menunjuk-nunjuk. Tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan itu bila bicara seperti itu. Panjangan akan menjadi murid. Kira-kira posisi penghukum untuk saat sekarang sangat tidak tepat. Ini di mongol di juntan-juntan. Akibatnya ini akibatnya ini. Kemungkinan marah, dendam, murid itu akan bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan pak. Ini yang sangat berbahaya. Pernah terjadi pernah melihat kasus seperti ini? Banyak. Endingnya adalah guru dikeroyok oleh muridnya. Itu karena salah memposisikan ketika ada sebuah permasalahan. Pembuahan masalah merasa lain bersalah. Gangguan anak itu merasa bersalah pada kita. Ini juga ada akibatnya. Murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini masih bisa dipakai ya. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan bertanam merapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti modern dengan hukum-hukum. Di mana murid bisa menempatkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Akhirnya murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi sebagai teman. Akibatnya ini amat sudah saya jelaskan. Murid akan merasa senang akrab dengan guru. Ya, monggo lah panjenengan nanti memilih yang mana yang lebih tepat. Teman apa penghukum ini akan akrab, tapi jangan terlalu akrab. Nanti ini ada efeknya loh. Kalau kita memposisikan sebagai teman, ketika murid itu diajar oleh guru lain, tidak apakah kurang taat. Misalkan saya sering memposisikan sebagai teman sering, ketika diajar oleh guru lain akan kurang taat. Hanya takut pada saya misalnya. Makanya kita harus saling kolaborasi, bisa pakai teman, ya penghukum ya, tapi jangan yang tidak pas lah. Terus yang terakhir pemantau, bahasa tubuh yang menghubung. Tapi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ini pemantau. Akibatnya Pak murid memahami saksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu teratur. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada suatu mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini sebagai posisi sebagai pemantau. Manajer ini yang terakhir, nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku. Contohnya yang misalnya, ini Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu banget jam 7 guru ngomong, ya jadi kamu terlambat.
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Hadijo, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Akhirnya guru ngomong baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tempat sampai ke sekolah? Hadi jawab tidak Pak, saya bisa di tempat waktu. Akhirnya guru ngomong baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Sekarang bagaimana perasaan murid berlakukan seperti ini pada posisi manajer? Maka suara guru sebaiknya lurus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk murid, jadi murid berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersegera menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi atau guru akan melihat apa sanksinya dan apa peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid, semacam kayak disadarkan seperti itu ya. Terima kasih sudah selesai tentang budaya.